Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming dimanapun berada. Shalom bagi kita semua. Biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir atas setiap kehidupan kita. Saat ini izinkan saya untuk boleh membawa sharing firman Tuhan yang sangat sederhana, tapi boleh kita miliki dalam setiap kehidupan kita agar kita semakin kuat, semakin teguh untuk menghadapi situasi yang kita hadapi. Firman Tuhan yang sangat sederhana ini saya beri judul dengan hidup dengan kesiapan. Sekali lagi, hidup dengan kesiapan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah memiliki kesiapan dalam kehidupan kita? Kalau kita memiliki kesiapan dalam hidup kita, seberapa besar kesiapan itu? 10%, 20%, 50%, atau 100%? Seberapa besar kesiapan itu ada dalam di setiap kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, tanpa kesiapan, hidup akan kacau. Kalau tidak bersiap-siap, akan kacau. Bayangkan Bapak Ibu Saudara melakukan suatu perjalanan keluar kota, jauh. Mungkin ada sesuatu hal sehingga pergi untuk melakukan perjalanan itu. Nah, untuk mencapai tujuan atau sampai ke tempat itu, maka Bapak Ibu Saudara mengambil jalan pintas, bukan jalan pintas, ya jalan pintas atau jalan alternatif, yaitu melalui menggunakan jalan tol. Bapak Ibu menggunakan jalan tol, tiba di pintu gerbang, diminta kartu tol gitu. Nah, Bapak Ibu tidak memiliki kartu tol, tidak memiliki kartu itu, tidak bisa lewat. Bapak Ibu mungkin meminjam ke sana kemari, mencari ke sana kemari, tidak ada. Bayangkan Bapak Ibu di situasi seperti itu. Saya katakan keadaan Bapak Ibu kalau mengalami seperti itu pasti sedang kacau. Atau bayangkan Bapak Ibu berada di suatu antrian panjang, entah pulang dari mall atau dari mall lah kita katakan. Nah, tiba giliran Bapak Ibu, karcis yang seharusnya Bapak Ibu serahkan itu tidak ada, entah terselip di mana-mana. Padahal sudah antrian Bapak Ibu untuk menunjukkan karcisnya. Mau mundur, di belakang ada kendaraan, nggak bisa. Mau lewat, ada portal. Bayangkan Bapak Ibu Saudara berada di posisi itu. Saya katakan, keadaan Bapak Ibu pada saat itu sedang kacau. Saya pernah mengalaminya. Saya pulang dari mall, saya memiliki karcis, tapi karcis yang saya bawa itu, yang saya buat, saya punya karcis, tapi saya mengambil jalur yang lain, jalur Oppo gitu. Padahal saya nggak punya Oppo. Saya masuk ke jalur Oppo, lalu tiba giliran saya bingung. Kayak mana caranya? Penjaganya tidak ada. Ini melalui Oppo, scan gitu. Mau mundur, ada kendaraan di belakang, mau maju ada portal.
Saya bingung pada saat itu dan saya malu pada saat hari itu. Saya minta tolong kepada petugasnya, petugasnya datang lalu marah-marah. Marah-marah, kesal, lalu entah kenapa dibukanya portalnya lalu saya lewat. Hal tersebut sebenarnya dapat dengan mudah diantisipasi sehingga efisiensi dan efektivitas terjadi pada saat itu dengan apa? Mempersiapkan. Nah, pada saat hari ini saya akan mengupas sedikit atau men-share sedikit tentang hidup dalam kesiapan. Hidup dalam kesiapan yang saya bawakan di sini adalah kesiapan rohani kita. Kesiapan daripada setiap hati kita. Seberapa besar kita menerima berkat-berkat Tuhan? Seberapa besar kita menghadapi situasi yang mungkin tidak baik pada kita? Atau seberapa besar kesiapan kita untuk menyambut hari-hari Tuhan? Di dalam kehidupan mengenai persiapan ini ada tiga tipe manusia. Yang pertama adalah tidak siap. Tidak siap, tidak ada persiapan. Yang kedua, baru bersiap-siap, get ready. Yang ketiga adalah hidup dengan kesiapan, life ready. Bapak Ibu Saudara ada di posisi mana? Tidak siap, baru siap-siap, atau hidup dalam kesiapan? Bapak Ibu berada di posisi mana? Sering terdengar himbauan akan tipe yang kedua, yaitu tidak siap atau baru bersiap-siap. Dan sayangnya kita hanya berhenti di situ. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan, yang paling kita butuhkan itu adalah hidup dengan kesiapan atau life ready. Jadi hidup kita siap, kehidupan kita itu penuh dengan kesiapan, kira-kira begitu. Di sini saya akan memaparkan ada dua bagian firman Tuhan yang membicarakan tentang kesiapan hidup. Kesiapan atau hidup dalam kesiapan atau life ready. Kita buka dalam Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya mohon maaf ada salah penulisan di dalam PowerPoint saya. Itu Matius 25 ayat 1 sampai 13. Mari kita buka Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita akan belajar, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 25 ini. Bagaimana dikatakan seorang yang siap sedia atau hidup dalam kesiapan atau life ready. Kita buka dalam Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan baca Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Judul perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyak. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam."
Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukalah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Di perikop ini diceritakan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat ini menyatakan bahwa gadis-gadis yang bijaksana adalah mereka yang hidup dengan kesiapan itu dan dengan cara membawa persediaan minyak bagi pelita mereka. Pada perikop ini hal kerajaan tentang surga yaitu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kenapa perikopnya gadis-gadis? Kenapa tidak pria-pria? Pria-pria yang baik, pria-pria yang bijaksana dan pria-pria yang bodoh. Kenapa harus gadis-gadis? Perumpamaan tentang kerajaan surga diumpamakan tentang gadis-gadis. Karena apa? Pada perikop ini dijelaskan ada perkawinan kudus. Jadi mempelai prianya adalah Tuhan, mempelai wanitanya adalah jemaat, orang, people, atau kita. Jadi tidak mungkin perikopnya pria-pria yang bijaksana dan pria-pria yang bodoh. Itu mustahil. Jadi, makanya kalau mengerti bahasa Yunani itu adalah berbicara kepada eklesia yang bergender feminim, yaitu kita sendiri. Makanya perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, tidak pria-pria. Karena kita semua orang, semua manusia atau jemaat itu sendiri digambarkan sebagai gadis, sebagai perempuan. Karena pada saat ini perikopnya ini adalah menceritakan tentang perkawinan kudus antara mempelai pria dan mempelai wanita. Dan perumpamaan ini juga tidak didapatkan pada Injil yang lain seperti Markus, Lukas, atau Yohanes. Banyak perumpamaan seperti perumpamaan talenta ada dibahas di tempat yang lain, di kitab yang lain. Tapi yang ini tidak dibahas, hanya di kitab Matius. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang memiliki konsep dan konsepnya itu tepat sasaran. Maksudnya begini, contoh. Besok saya ujian matematika. Itu contoh. Maka konsep yang pertama yang harus saya miliki, saya harus belajar. Itu ada konsep pertama. Konsep kedua, saya harus mempelajari matematika untuk materi besok, yang keluar besok. Seorang yang bijaksana harus memiliki yang dua konsep ini. Tidak mungkin saya belajar untuk besok ujian matematika, tapi saya belajar bahasa Inggris. Itu tidak bijaksana namanya. Saya tahu besok ujian, saya harus belajar. Saya tahu. Tapi saya harus belajar bahasa Inggris. Nah, itu salah. Itu bukanlah seorang yang bijaksana. Nah, gadis-gadis ini memiliki dua hal tersebut. Yang pertama, dia punya konsep saya harus mempersiapkan. Yang kedua adalah persiapan saya adalah ini. Mempersiapkan minyak. Tidak mungkin dia mempersiapkan air. Coba dia mempersiapkan air pada saat hari itu. Maka mereka tidak disebut sebagai seorang yang bijaksana. Maka poin yang pertama yang harus kita miliki yang untuk kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, yang pertama adalah miliki hati yang bijaksana. Coba senggol kawannya kiri kanan, coba miliki hati yang bijaksana. Haleluya. Miliki hati yang bijaksana, Bapak Ibu. Amin. Amin. Pemazmur berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh
hati yang bijaksana. Artinya apa? Ajar kami setiap hari, setiap hari. Kalau sudah berbicara setiap hari, itu berarti berbicara tentang kehidupan. Makanya disebut life ready. Bukan get ready saat ini, besok tidak ada lagi. Bukan not ready, tidak bersiap-siap. Tapi life ready, artinya kesiapan itu sudah ada pada diri kita setiap hari. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Yang kedua, saya singkat saja. Mari kita buka dalam Efesus 6 ayat yang ke-13. Efesus 6 ayat yang ke-13. Saya akan baca. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah itu? Perlengkapan senjata Allah itu ada di ayat yang ke-14 dan seterusnya. Di ayat yang ke-14 dikatakan, berikat pinggangkan kebenaran. Miliki ikat pinggang kebenaran. Truth. Truth ya, benar ya? Bahasa Inggris saya agak gimana gitu. Truth. Truth, benar ya? Truth. Berikatkan kebenaran. Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun boleh melihat slide-nya, ada di situ. Truth. Yang kedua, berbaju jirahkan keadilan. Rightness. Pasnya rightness, gitu ya. Rightness. Kacau saya ini bahasa Inggrisnya. Rightness. Bisa Bapak Ibu bisa lihat dan paham. Kalau saya salah membacanya mohon dimaafkan, karena bukan orang Amerika atau orang Inggris. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, atau yang disebut dengan the gospel of peace. Memberitakan, berkasutkan kebenaran. Berkasutkan apa tadi? Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Yang keempat adalah perisai iman. Mempergunakan perisai iman yang disebut dengan faith atau faith. Baru yang berikutnya adalah ketopong keselamatan, yaitu atau disebut juga dengan salvation ya, betul ya? Salvation. Sosok berbahasa Inggris ya kan? Tapi nggak apa-apa lah. Baru yang terakhir itu adalah pedang roh, spirit, benar ya, spirit. Nah, ada 6. Ini adalah perlengkapan senjata Allah. Kalau kita menggunakan ini, maka kita akan bisa melawan serangan yang mengancam kita. Di Alkitab dikatakan, lawan kita itu bukan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Nah, itu menyerang kita. Kalau kita tidak siap, maka hancurlah kita. Untuk menghadapi itu, maka kita perlu namanya perlengkapan senjata Allah. Ada 6 tadi perlengkapan senjata Allah yang bisa kita gunakan untuk boleh melawan serangan yang ingin menghalangi kita, menghadang kita. Dari Efesus 6 ayat yang ke-13 ini dinyatakan bahwa setiap orang percaya adalah pribadi-pribadi yang harus peka serta hidup dalam kesiapan, karena ada peperangan rohani yang serius di dalam keseharian kita. Ada peperangan rohani yang
yang akan kita hadapi. Nah, kalau kita tidak hidup dengan kesiapan, tidak life ready, maka kita akan hancur. Tapi kalau kita menggunakan perlengkapan senjata Allah, maka kita akan siap untuk menghadapi itu. Salah satu yang Tuhan bukakan hari-hari ini yang perlu diwaspadai, salah satu mungkin adalah musik duniawi. Musik duniawi bisa merusak iman kita, karena ada juga musik duniawi itu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satu contohnya adalah Despacito. Pernah dengar ya? Itu enak lagunya, tapi kalau sebenarnya kalau Bapak Ibu cari, itu liriknya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang praktis seperti itu perlu kita waspadai. Kalau kita tidak memiliki yang 6 ini, iman kita bisa goyah gitu. Ada banyak hal lagi, mungkin dari tetangga, mungkin dari teman kita sendiri bisa mengancam kita. Karena iblis itu pintar. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kita harus berjaga-jaga. Dia berkeliling untuk mencari mangsa supaya bisa ditelannya. Apakah Bapak Ibu salah satu korban daripada terkaman si singa itu? Maukah Bapak Ibu? Kalau tidak mau, gunakan 6 yang itu, perlengkapan senjata Allah itu. Amin. Amin. Kesimpulan daripada firman ini adalah, yang pertama, miliki hati yang bijaksana. Yang kedua, gunakan perlengkapan senjata Allah. Sebelum saya tutup firman Tuhan, saya ada ilustrasi. Saya ada bawa 2 balon. Aduh, udah lengket ini. Saya ada bawa 2 balon, mohon maaf 1 meledak. Jadi ya kita jujur-jujur aja ya kan. Nah, balon yang meledak itu kalau saya bakar, tolong matikan Kak. Kalau saya bakar dengan api ini, dia pasti meletus. Bisa dicoba di rumah. Sebuah balon yang sudah ditiup, diikat, lalu dihidupkan api seperti ini, dibakar, pasti meletus. Dan saya punya 1 balon lagi. Balon yang ini saya bakar tidak meletus. Apa bedanya Bapak Ibu? Balon yang pertama yang meletus itu adalah balon yang tidak memiliki persiapan. Sedangkan balon yang tidak meledak ini memiliki persiapan. Apa itu? Diisi dengan air. Coba tadi saya mengisi dengan batu, persiapannya batu, pasti meledak juga. Atau dengan pasir, dengan kertas, pasti meledak juga. Tetapi begitu saya isi dengan air, perlengkapannya itu tepat, maka begitu dibakar dia tidak akan meledak, dia tidak akan meletus. Itu menggambarkan kehidupan kita. Kalau kita memiliki persiapan hidup dan persiapan itu ada tepat dengan apa yang Tuhan mau, maka kita akan tahan uji. Nah, balon ini saya uji dengan menyalakan api 1,
tidak tahan uji, yang satunya lagi tahan uji. Itu berbicara tentang kesiapan daripada balon itu. Untuk itu Bapak Ibu, miliki kesiapan hati. Kalau kita memiliki kesiapan dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya kita akan tahan uji. Amin. Saya akan tutup khotbah atau sharing firman Tuhan dengan kesaksian hidup saya. Di sepanjang kehidupan 2021 ada banyak berkat yang Tuhan berikan bagi saya. Di bulan 3 kami mengetahui bahwa kami akan memiliki keturunan, alias istri saya itu mengandung. Di bulan 5 kami ketahui bahwa anak kami itu adalah 2 kembar. Sukacita melimpah dalam setiap kehidupan kami. Di bulan yang ke-8 diponis bahwa salah satu di antara yang 2 itu tidak bisa diselamatkan. Mendengar hal tersebut, antara ya percaya sama tidak percaya, bingung gitu. Betul nggak ini gitu ya? Kok kayak gini? Ya lebih baik jangan dikasih gitu. Tapi saya pribadi yang mengenal kebenaran firman Tuhan, maaf bukan sombong ya, bukan bermaksud sombong atau apa. Saya yang sudah mengenal, yang ikut Tuhan, mengenal Tuhan meskipun tidak sekiller orang-orang yang mengikut Tuhan lah saya katakan. Saya paham apapun yang terjadi dalam kehidupan saya itu tidak akan membuat iman saya down. Saya akan berpikir dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau saya berpikir dari sudut pandangnya manusia, itu sungguh tidak adil, not fair, gak adil. Kenapa harus seperti itu? Tapi saya berusaha untuk berpikir dari sudut pandangnya Tuhan. Apapun yang Tuhan taruh, apapun yang Tuhan berikan, apapun yang kejadian apapun yang saya alami, saya mau berkata Tuhan tetap baik. Mungkin rancangan Tuhan indah pada waktunya. Saat ini saya belum mengerti, tapi ke depan saya akan diberikan pengertian seperti itu. Saya memang bingung, saya memang bertanya-tanya, tapi saya tidak mau menyalahkan Tuhan gara-gara begitu. Saya tetap berpikir apapun yang Tuhan melakukan, saya mau katakan Tuhan baik. Ujian yang Tuhan berikan pada saya, inilah ujian yang paling terberat yang saya alami. Tapi meskipun begitu, dengan berat ujian yang saya terima, saya mau tetap teguh di dalam iman saya. Suka-sukanya Tuhan, kira-kira begitulah. Tuhan tetap baik, amin. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, situasi apapun yang Tuhan berikan bagi kita, kita tetap baik. Mari kita belajar menghitung hari-harinya Tuhan, hari-hari agar kita beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sharingkan pada saat hari ini.